perspektif dan pendekatan sejarah media. Mengapa sih kita harus belajar sejarah media? Yang pertama, bukan untuk mengenang. Yang kedua, memperbaiki media. Yang ketiga, belajar dari masa lalu. Dan yang keempat, mengembangkan media hari ini. Media menjadi sebuah alat untuk orang-orang mendapatkan informasi. Oleh karena itu, media sangat didasarkan pada pentingnya informasi dan pengetahuan. Dalam hal ini, terlebih dahulu kita membahas sejarah media melalui perspektif dan pendekatan untuk mengetahui bagaimana media muncul dan terbentuk mendampingi kehidupan manusia. Kehidupan manusia secara tidak langsung selalu berkaitan dengan konteks politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Perspektif sejarah media. Ada beberapa titik penting dalam sejarah media. Yang pertama, media prasejarah. Yang kedua, media cetak. Yang ketiga, media massa. Yang keempat, media elektronik. Yang kelima, revolusi internet. Yang keenam, era sosial media. Yang ketujuh, mobile media. Yang kedelapan, algoritma dan personalisasi. Yang kesembilan, isu kredibilitas dan kebohongan. Nomor 10, masa depan media. Sejarah media mencerminkan perkembangan teknologi, budaya, dan masyarakat. Ini juga memainkan peran penting dalam membentuk opini, mengaruhi politik, dan mengubah cara kita berkomunikasi. Sejarah media adalah studi yang luas dan penting untuk memahami dunia media kontemporer. Membahas tentang pendekatan sejarah media. Pendekatan tersebut membantu kita untuk memahami bagaimana media berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana media mempengaruhi masyarakat, politik, dan ekonomi. Ada beberapa jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan teknologi. Media ini mempengaruhi cara media diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Salah satu contohnya, peran mesin cetak dalam revolusi cetak. Yang kedua, pendekatan sosial. Pendekatan ini mengkaji bagaimana media mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat seperti aspek sosial, budaya, norma, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, pendekatan politik. Pendekatan ini fokus pada bagaimana media memainkan peran dalam politik dan kekuasaan. Media ini digunakan oleh pemerintah, partai politik, dan kelompok penting. Yang keempat, pendekatan ekonomi. Pendekatan ini termasuk analisis tentang model bisnis, sumber pendapatan, dan dampak ekonomi dari media. Yang kelima, ada pendekatan budaya populer. Pendekatan media ini berinteraksi dengan budaya populer dan bagaimana media membentuk dan mencerminkan tren, citra, dan simbol budaya populer. Yang keenam, pendekatan historis. Pendekatan sejarah ini termasuk penelusuran berbagai era media seperti era cetak, radio, televisi, dan internet. Yang ketujuh, budaya visual. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada pengaruh media visual seperti gambar, film, dan televisi. Yang terakhir, pendekatan penelitian media. Pendekatan ini berfokus pada metodologi penelitian yang digunakan dalam studi sejarah media dan mencakup sejarah, analisis konten, dan penelitian arsip media. Nah, pendekatan-pendekatan ini sering digunakan bersamaan dalam studi sejarah media, karena perkembangan media biasanya melibatkan interaksi yang kompleks antara teknologi, masyarakat, politik, ekonomi, serta budaya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Susi Susilawati. Saya Sri Melati. Saya Siti Fadilah. Saya Salman Maulana. Kami dari kelompok 5, izin pamit. Sampai jumpa teman-teman.